Oke, ketemu lagi bersama saya Faisal Muhammad dan hari ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu unsur yaitu silika ya. Jadi untuk pembahasan kali ini kita membahas salah satu unsur yaitu unsur silika. Kita perlu mengetahui apa itu manfaat silika serta tanaman apa saja yang membutuhkan banyak silika serta dari mana saja silika ini dapat didapatkan ya. Jadi yang pertama kita perlu mengetahui silika itu sendiri. Jadi silika merupakan istilah lain untuk silikon dioksida atau SiO2. Jadi secara peranan silika bukanlah dalam unsur esensial. Jadi unsur esensial ini adalah unsur yang peranannya tidak dapat digantikan oleh unsur lain ya. Ini dibutuhkan oleh semua jenis tanaman untuk menyelesaikan satu siklus hidup. Jadi unsur esensial ini seperti N, P, dan K dan beberapa unsur hara yang lainnya ya, masih banyak itu. Jadi kalau silika sendiri ini dia tidak masuk di unsur hara esensial. Nah, silika ini tergolong unsur fungsional. Jadi ada beneficial atau keuntungan yang didapatkan pada tanaman. Apa saja manfaatnya? Berikut kita jelaskan ya. Jadi pertama, manfaat silika ini untuk menjadikan tanaman memiliki bentuk daun tegak atau tidak terkulai, sehingga daun efektif menangkap radiasi surya dan efisien dalam penggunaan hara. Jadi dengan daun tidak terkulai ini akan sangat membantu pada proses penyerapan unsur hara pada tanaman. Selanjutnya, tanaman yang cukup silika juga memiliki daun yang terlapisi silika dengan baik, menjadikan lebih tahan terhadap serangan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh fungi maupun bakteri ya, seperti blast dan HDB. Jadi ini saya gunakan sudah beberapa kali penyemprotan, memang hasilnya juga cukup bagus. Selanjutnya untuk batangnya sendiri, ini akan menjadikan batang tanaman lebih kuat sehingga tidak mudah rebah. Dan juga ini dengan penggunaan di batang dan di daun, dia dengan penggunaan silika ini pada batang juga akan ada batang akan dilapisi ya, seperti dilaminatin, sehingga tanaman tidak akan mudah diganggu oleh hama seperti hama penghisap ya, ada wereng ataupun sundep, karena ini akan dilapisi oleh lapisan silikat. Ini sangat kaku teman-teman, jadi memang batangnya sangat berbeda waktu pengaplikasian silika dan tanaman yang tidak diaplikasikan silika. Selanjutnya untuk akarnya sendiri ini dia akan lebih panjang sehingga mengoptimalkan penyerapan unsur hara dan tanaman tidak mudah terganggu atau tidak mudah terpengaruh atas perubahan cuaca. Jadi akarnya lebih panjang, penyerapan unsur hara lebih optimal, dan kalau akar lebih panjang dia akan menjangkau permukaan tanah lebih dalam, jadi tanaman tidak mudah stres ya kalau kekurangan air karena jangkauan akarnya lebih dalam. Selanjutnya untuk di buah, ini untuk di buah sendiri dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kualitasnya buah ini akan hasilnya lebih banyak dan lebih bagus, serta kuantitasnya itu sendiri buah akan lebih tahan terhadap daya simpan ya, seperti yang biasa dijumpai pada petani itu seperti buah apel, cabai, dan berbagai tanaman. Kalau saya sendiri menggunakan merek dagang seperti ini dapat digunakan pada tanaman padi dan jagung, melon, semangka, bawang merah, cabai, tomat, terong, dan kacang panjang. Jadi ini adalah untuk tanamannya, serta ini untuk masa aplikasinya. Selanjutnya, tanaman yang banyak membutuhkan silika itu disebut dengan tanaman Gramineae.
seperti padi, jagung, dan tebu. Itu membutuhkan silika lebih banyak, dan aplikasinya bisa dilakukan penyemprotan. Untuk padi sendiri, saya menggunakan pada umur 15 hari setelah tanam dan diulang secara bertahap ya, mulai dari 10 sampai 14 hari. Pengulangannya dapat dilakukan itu teman-teman. Jadi pengulangannya bisa 10 sampai 14 hari satu kali aplikasi. Selanjutnya ini bentuk silika ini teman-teman. Jadi bentuk silika itu sendiri ada yang berbentuk granul yang ditebar pada sawah, dan juga ada yang berbentuk kapur. Ada juga yang bersifat full air atau berbentuk cairan ya. Jadi kalau berbentuk cairan ini kita spray. Kalau saya sendiri menggunakannya ini yang berbentuk cairan, jadi kita spray pada tanaman padi. Selanjutnya silika ini bisa dihasilkan dari mana saja. Jadi unsur silika ini banyak petani yang belum mengetahui manfaat serta peranannya teman-teman. Jujur kalau di tempat saya silika ini agak-agak sulit untuk didapatkan, karena memang pedagang juga tidak menyediakan itu, karena petani belum mengetahui fungsi dan peranannya. Jadi banyak belum mengetahui, dan tentu juga akan berpengaruh terhadap jualnya ya, karena tidak terpengaruh jadi kurang laku. Jadi para toko pertanian di sini malas untuk menjualnya karena barangnya tidak laku. Nah, selanjutnya ini dari mana nih kalau barangnya tidak ada? Jadi unsur silika ini bisa didapatkan dari jerami atau sekam padi teman-teman. Jadi jerami atau sekam padi ini dikumpulkan kemudian dibakar untuk menghasilkan silika ini. Jadi di situ di tanaman Graminae ini silikanya sangat banyak, seperti di batang ataupun di daunnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan silika secara gratis, kita tinggal membakar sekam atau jerami padi, kemudian ditabur pada permukaan tanah yang akan ditanami. Atau bisa dengan cara lain ya, kita jeraminya kita lakukan pembusukan saja, biar unsur silika ini terurai pada di sawah ya. Jadi mungkin demikian ya pembahasan kali ini sedikit mengenai unsur silika serta manfaatnya teman-teman. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.